Assalamualaikum, kembali lagi di dapur Mami Kece. Kali ini saya mau buat roti isi coklat menggunakan metode Tangzong. Dengan metode ini, roti yang dihasilkan akan lebih lembut dan tahan lama. Mau tahu gimana cara buatnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pertama, kita akan membuat waterox-nya atau bahan Tangzong. Ini menggunakan 25 gram tepung protein tinggi. Kemudian masukkan juga 100 gram air. Ini saya masukkannya sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga rata. Setelah air dan tepungnya sudah cukup tercampur rata, ini kita pindahkan ke atas kompor. Kemudian ini dimasak hingga teksturnya menjadi bubur. Jangan lupa untuk selalu diaduk agar tidak ada bahan yang gosong. Nah, ini udah mengental, bahannya udah seperti bubur dan tidak ada lagi bahan yang menggumpal. Ini udah bisa kita angkat lalu didinginkan. Pindahkan bahan ke dalam wadah lain agar mempercepat proses pendinginan. Agar permukaan atasnya tidak kering, ini saya tutup menggunakan plastik celing. Lalu diamkan bahan hingga suhunya dingin. Berikutnya kita akan siapkan untuk bahan rotinya. Masukkan 275 gram tepung protein tinggi. Masukkan juga 30 gram gula pasir, 1 sendok makan susu bubuk. Lalu masukkan 4 gram ragi instan. Kemudian ini bahan keringnya diaduk hingga rata, lalu bentuk lubang di tengahnya. Masukkan 1 butir telur tepat di lubang tengahnya. Kemudian masukkan juga air dingin atau susu cair dingin. Bisa juga memasukkannya sedikit demi sedikit. Lalu masukkan waterox. Kemudian uleni menggunakan mixer. Ini saya pakai speed 1 hingga semua bahan tercampur rata. Ini saya mulai uleni dari tengah lalu ke pinggir wadah untuk memudahkan proses pengulenan. Setelah tercampur rata, ini udah nggak ada lagi bahan yang tersisa. Masukkan 25 gram butter dan 3 gram garam. Kemudian ini dilanjut uleni hingga tercampur rata. Setelah semua bahan sudah tercampur rata, ini saya uleni menggunakan speed 2 selama 7 hingga 8 menit hingga adonannya cukup kalis. Nah, ini adonannya sudah selesai diuleni. Memang teksturnya lebih lengket, namun ini sudah cukup kalis. Kemudian ini mau saya resting selama 10 menit. Ini ditutup pakai kain saja. Setelah 10 menit ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian pindahkan ke alas kerja yang sudah dialasi dengan minyak. Kemudian potong timbang adonan. Beratnya untuk per adonannya yaitu 50 gram. Setelah semua adonan sudah dibagi rata, ini kemudian kita rounding bulat. Jangan lupa untuk mengolesi minyak di telapak tangan untuk memudahkan proses rounding karena ini adonannya lebih lengket. Nah, ini sudah semua di rounding, kemudian ini di resting kembali selama 10 menit. Berikutnya kita akan membentuk adonan. Ini saya mulai dari adonan yang pertama di rounding. Gilas adonan menggunakan rolling pin seperti yang ada di video. Kemudian untuk isiannya tambahkan selai coklat di tengahnya. Lalu rekatkan adonan seperti ini. Jika terlalu licin bisa menambahkan tepung di tengahnya agar adonan tidak terbuka pada saat difermentasi nanti.
Kemudian ini saya sudah siapkan baking paper berbentuk bulat, lalu tempatkan adonan di dalam baking paper, kemudian ini dirapikan bentuk bulatnya. Nah, untuk loyang pertama ini udah jadi sebanyak 6 buah. Ini sudah difermentasi selama 15 menit. Kemudian jaraknya dengan loyang kedua yang baru aja selesai diisi, ini baru selesai diisi ya. Jadi jarak antara satu loyang dengan loyang yang kedua itu ada 15 menit agar memudahkan proses pemanggangan. Nanti setelah dipanggang, loyang yang pertama tidak akan lebih kecil dibandingkan loyang yang kedua. Kemudian untuk loyang pertama akan saya lanjut resting selama 45 menit, sedangkan untuk loyang kedua selama 60 menit. Ini untuk loyang pertama sudah di resting selama 60 menit. Ini sudah siap untuk masuk. Sebelum masuk ke oven, ini permukaannya kita olesi dengan susu cair agar tidak kering. Kemudian ini saya tambahkan meses di permukaannya agar tampilannya lebih cantik. Nah, ini sudah selesai, kemudian sudah bisa kita masukkan ke dalam oven. Ini ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu selama 10 menit menggunakan suhu 170 derajat, api atas bawah. Ini dipanggang selama 12 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini rotinya sudah matang, tampilannya udah cantik banget, aromanya juga udah wangi. Kemudian ini saya masukkan loyang kedua. Selagi rotinya masih panas, oleskan permukaannya dengan margarin atau butter agar permukaan roti terlihat lebih mengkilap. Sekarang saya mau cobain rasa rotinya. Untuk teksturnya ini lembut banget, sudah bisa terlihat di videonya. Ini kondisi rotinya sudah dingin. Warna dasarnya juga tidak gosong. Nah, ini kelihatan ya, rotinya itu lembut banget pada saat dirobek. Aroma butternya wangi dan ini coklatnya melimpah banget. Untuk tekstur rotinya ini benar-benar lembut dan aroma butternya wangi banget. Untuk mempertahankan tekstur roti yang lembut, ini rotinya bisa disimpan di dalam wadah kedap udara atau bisa juga di dalam plastik roti. Oke teman-teman, semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Thank you for watching and I will see you guys on my next video.